Teman bisa lihat di sini apabila dari proses siklus Krebs, Nah, untuk proses siklus Krebs ini dia memberikan sekitar 6 NADH ke transfer elektron dan kemiosmosis proses fosforilasi oksidatif. Jadi jadi untuk yang siklus Krebs, jadi ada 6 NADH di mana satu molekul NADH ini setara dengan 2,5 ATP. Jadi 6 dikali dengan 2,5 ATP. Oke, sama dengan jadi dari 6 NADH dia dikali dengan 2,5 ATP itu sekitar 15 ATP. Kemudian untuk senyawa FADH2 dari siklus Krebs dia menghasilkan dua molekul FADH2 di mana satu molekul FADH2 itu setara dengan 1,5 ATP itu sekitar 3 ATP sehingga jumlah total ATP yang dihasilkan dari siklus Krebs yang diproses di proses kemiosmosis yaitu sebesar 18 ATP. Nah, selanjutnya kita lihat untuk proses dekarboksilasi oksidatif atau proses DO, di mana di proses DO ini dia menghasilkan dua molekul NADH. Sama dia dikali dengan 2,5 ATP, dia sama dengan 5 ATP. Oke, nah selanjutnya ada proses yang terakhir yaitu proses yang pertama yaitu glikolisis. Nah, di glikolisis karena ada proses pemindahan molekul ATP, proses shuttle ini, elektron shuttle ini, maka kita memungkinkan antara NADH sama FADH2. Jadi apabila seandainya elektron itu yang diterima itu adalah molekul NADH, maka terbentuk dua molekul NADH dikali dengan 2,5 ATP itu sama dengan 5 ATP. Oke. Kemudian atau yang ditangkap itu atau yang menangkap elektronnya itu adalah FAD plus, maka terbentuk FADH2, ada 2 FADH2. Jadi 2 FADH2 dikali dengan 1,5 ATP maka dibentuk 3 ATP. Oke. Nah, jadi jika seandainya yang diterima oleh NADH, maka total jumlah ATP yang dihasilkan dari proses kemiosmosis adalah senilai 28. Oke. Jadi jika ini dijumlahkan 28 ATP atau jika yang menerima elektron tersebut adalah senyawa FAD, maka jumlah total ATP yang bisa dihasilkan dari proses kemiosmosis ini adalah sebesar 26 ATP. Nah, ini jumlah ATP yang dihasilkan dari si kemiosmosis. Nah, tetapi kan sebelum itu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus asam silisa juga kan menghasilkan ATP. Nah, di mana jumlahnya itu ada 4. Jadi bisa saja jadi dari dekarboksilasi oksidatif dari glikolisis itu 28 ini ditambah dengan 2 dari glikolisis ditambah dengan 2
lagi dari reaksi siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Oke. Dan juga ini juga sama 26 ATP ditambah 2 dari glikolisis dan ditambah 2 dari siklus Krebs. Oke, maka dia sekitar akan menghasilkan jumlah energi sebesar 32 ATP atau 30 ATP. Nah, inilah jumlah energi yang sebenarnya dihasilkan dalam proses reaksi atau respirasi aerobik. Oke. Jadi 30 ATP atau 32 ATP yang dihasilkan. Ya, demikian pembahasan kita terkait dengan perhitungan jumlah ATP ini. Sampai jumpa di video pembelajaran